Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Dia akhirnya pergi. Siwen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ham Feng Wuxiu berbalik dan pergi. Si Hantian juga sama. Setelah terdiam lama, ia mendesah tak berdaya lalu kembali ke Akademi 10 Dewa. Ayah, apakah ini sudah berakhir? Seharusnya sudah berakhir sekarang. Pada saat ini, Feng Wuxiu baru saja kembali ke kota utama Asosiasi 9 Eliksir ketika Feng Yuliu bertanya, wajahnya pucat. Mendengar ini, Feng Yuliu menghela napas lega. Ia benar-benar khawatir Xiao Fan akan terbongkar. Jika identitas Xiao Fan terbongkar, tidak diragukan lagi bahwa bukan hanya dia, tetapi bahkan Feng Wuxiu dan seluruh Asosiasi 9 Eliksir akan musnah. Kalau begitu aku pergi dulu, ayah. Feng Yuliu menghela napas. Karena para kultivator dari wilayah atas sudah pergi semua, ia berniat untuk pergi dan melihat keadaan Xiao Fan. Yuliu, kamu ada apa, ayah? Saat itu, Feng Wuxiu memanggil putrinya dengan ragu-ragu. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepala tanpa daya dan mendesah, bukan apa-apa. Lain kali, pikirkan konsekuensinya sebelum bertindak, mengerti? Feng Wuxiu memahami putrinya dengan sangat baik dan secara kasar menebak apa yang telah terjadi, tetapi Feng Wuxiu tidak mengatakannya secara eksplisit. Di satu sisi, karena kecintaannya yang begitu besar, dan di sisi lain, karena Feng Wuxiu memahami karakter putrinya. Feng Yuliu sangat cerdas, dan rencananya sempurna. Kali ini, hanya karena seorang kultivator ranah Senqian Huang tiba-tiba datang, rencananya hampir gagal. Dimengerti, ayah. Feng Yuliu mendesah, lalu tersenyum malu-malu, ciuman manis pipi ayahnya. Kamu Ham. Feng Wuxiu menenangkan kepalanya tanpa daya. Baiklah, aku berangkat sekarang, ayah. Feng Yuliu berkata dengan gembira, lalu berbalik dan berjalan pergi dengan cepat. Feng Wuxiu mendesah, menggelengkan kepalanya tanpa daya, merasa lega karena tidak terjadi bencana besar pada akhirnya, atau masalah tidak akan bisa dikendalikan. Pada saat ini, Feng Wuxiu tidak khawatir tentang apapun lagi, tetapi lebih kepada apakah si bajingan kecil Xiao Fan itu akan mengambil putrinya. Feng Wuxiu sangat mengagumi Xiao Fan dan bahkan menaruh rasa hormat di dalam hatinya. Selama hidupnya, dia belum pernah melihat seseorang yang berbakat seperti Xiao Fan. Namun, jika Xiao Fan menjadi menantunya, Feng Wuxiu merasa hidupnya akan berakhir. Aku hanya berharap hal semacam itu tidak terjadi. Feng Wuxiu menghela nafas. Di sisi lain, setelah Feng Yuliu pergi, dia segera menggunakan teknik rahasia untuk memasuki ruang rahasia. Xiao Fan, kamu baik-baik saja? Saat memasuki ruang rahasia, Feng Yuliu terkejut. Xiao Fan, kamu apa yang terjadi padamu? Pada saat ini, Xiao Fan diselimuti oleh energi ungu yang kuat, memancarkan aura aneh, dan bahkan 7 lubangnya dipenuhi energi ungu, seolah-olah seluruh tubuhnya telah terkikis oleh energi ungu. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Pada saat ini, suara Xiao Fan muncul di telinga Feng Yuliu. Mendengar suara Xiao Fan, Feng Yuliu akhirnya menghela nafas lega. Namun, sebelum Feng Yuliu sempat berbicara, dia mendengar Xiao Fan melanjutkan. Kamu sebaiknya pergi dulu, aku khawatir aku mungkin secara tidak sengaja menyakitimu. Mendengar Xiao Fan mengatakan ini, Feng Yuliu tidak ragu lagi dan segera meninggalkan ruang rahasia. Dan setelah Feng Yuliu pergi, Xiao Fan memuntahkan darah dan perlahan membuka matanya. Matanya kini berubah memiliki pupil berwarna ungu, dan bahkan darah segar yang baru saja dimuntahkan Xiao Fan telah berubah menjadi merah keunguan. Nak, kamu baik-baik saja? Pada saat ini, suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan. Aku seharusnya baik-baik saja. Xiao Fan menghela napas dan berbicara perlahan. Apa yang terjadi padamu? Tanya diagram bintang dengan cemas. Aku juga tidak yakin,
Tapi rasanya seperti ada sesuatu di dalam diriku yang telah bangkit, Xiao Fan berkata dengan ekspresi serius, berbicara perlahan. Sesuatu, apa itu? Aku tidak yakin, aku sedang berusaha memperbaikinya sekarang, Xiao Fan berkata dengan suara berat, wajahnya serius. Ketika Xiao Fan menahan aura ranah Shen Qianhuang, perubahan tiba-tiba terjadi dalam tubuhnya, kekuatan yang tak terlukiskan tiba-tiba meletus, langsung menyelamatkan Xiao Fan. Setelah itu, Xiao Fan merasa bahwa penguasaannya terhadap tubuh Hong Meng telah mencapai tingkat lain, perasaan ini tak terlukiskan. Lalu, ketika aura ranah Shen Qianhuang menghilang, kekuatan di dalam tubuh Xiao Fan terus meningkat. Xiao Fan ingin menyelidiki kekuatan apakah itu, dan begitulah akhirnya dia berada dalam wujudnya saat ini. 3 hari kemudian Xiao Fan masih berjuang melawan kekuatan misterius yang tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Kekuatan ini sangat aneh, tidak mencoba membunuh Xiao Fan, melainkan perlahan-lahan mengembangkan tubuh dan jiwa spiritualnya. Tidak, daripada mengembangkan, itu lebih seperti asimilasi. Xiao Fan seperti di tempat asing, merasa tidak cocok dengan dunia luar. Dan pada hari ini, Feng Yuliu sekali lagi datang ke ruang rahasia dan menemukan bahwa kondisi Xiao Fan tampak lebih serius daripada kali terakhir. Akan tetapi, Xiao Fan tetap mengatakan hal yang sama kepada Feng Yuliu, menyuruhnya pergi dan tidak memasuki ruang rahasia itu untuk sementara waktu. Aku akan kembali dalam 1 bulan. Feng Yuliu berpikir sejenak, lalu berbicara dan meninggalkan ruang rahasia itu. Feng Yuliu dapat merasakan adanya masalah pada tubuh Xiao Fan, jadi setelah dia meninggalkan ruang rahasia itu, dia tidak berdiam diri saja. Sebaliknya, dia pergi meneliti berbagai teks kuno, berharap menemukan cara untuk membantu Xiao Fan. Namun, setelah Feng Yuliu menghabiskan beberapa hari meneliti teks-teks kuno, dia masih belum menemukan metode apapun mengenai situasi Xiao Fan saat ini. Feng Yuliu tidak berdaya dan tidak punya solusi yang sama sekali. Dia secara khusus bertanya kepada Feng Wuxiu tentang masalah Xiao Fan. Tentu saja, Feng Yuliu tidak menyatakannya secara langsung, tetapi menggunakan pendekatan tidak langsung, dengan harapan mengetahui situasi Xiao Fan dari ayahnya. Namun, Feng Wuxiu tidak jelas tentang apa yang terjadi dengan Xiao Fan, dia belum pernah mendengar tentang kondisi Xiao Fan. Ada yang salah. Feng Wuxiu bertanya dengan cemas, dia jelas tahu bahwa orang yang dimaksud putrinya adalah Xiao Fan. Tidak ada. Feng Yuliu menenangkan kepalanya, tidak mengungkapkan apapun yang berhubungan dengan Xiao Fan. Feng Wuxiu mengeluh dan menggelengkan kepalanya tanpa merasa bahwa hubungannya dengan putrinya menjadi semakin jauh. Mungkin ini sebutan bagi anak perempuan yang tumbuh dewasa dan akan meninggalkan rumah. Pada saat ini, Feng Wuxiu merasa sedikit sedih, tetapi saat dia merasa sedih, Feng Yuliu sudah menghilang. Anak ini. Feng Wuxiu tersenyum getir. Di dalam ruang rahasia, pada saat ini, tubuh Xiao Fan perlahan-lahan hancur dan kemudian terbentuk kembali, dengan semua darah yang mengalir keluar berwarna merah keunguan. Xiao Fan saat ini berasimilasi dengan tubuh Hong Meng. Nak, apa kamu masih bisa bertahan? Suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan, penuh dengan rasa cemas. Aku tidak tahu. Xiao Fan berbicara dengan lemah, wajahnya pucat keunguan. Nak, aku sudah menemukan cara untuk memisahkanmu dari tubuh Hong Meng. Kalau kamu mau, kamu bisa memisahkan tubuh Hong Meng dengan tubuh aslimu. Suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan. Jika asimilasi berlanjut, kesadaran Xiao Fan kemungkinan besar akan tertelan, kesadaran aslinya bisa lenyap. Bahkan jika tubuh milik Xiao Fan tetap hidup pada saat itu, Xiao Fan yang nanti akan sama saja dengan mati. Coba ku pertimbangkan. Kan Xiao Fan ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Jika memungkinkan, Xiao Fan tidak ingin melepaskan tubuh Hong Meng. Lagi pula, tubuh Hong Meng adalah tubuh terkuat di bawah langit. Namun, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Xiao Fan. Nak, jangan-jangan bodoh, hidup ini penting, mengerti? Suara mendesak diagram bintang terdengar di telinga Xiao Fan. Dengan bakatmu, bahkan tanpa tubuh Hong Meng,
kamu bisa bangkit, ini hanya masalah waktu. Jangan khawatir. Aku tidak bodoh. Jika ini benar-benar tidak berhasil di saat kritis aku akan melepaskan tubuh Hong Meng, kata Xiao Fan dengan suara berat. Mendengar kata-kata Xiao Fan, desahan panjang dari diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan. Xiao Fan menolak sementara saran diagram bintang, tidak sepenuhnya karena keserakahan terhadap tubuh Hong Meng, tetapi karena Xiao Fan menemukan masalah lain. Yaitu, zat aneh lain yang tiba-tiba muncul dalam tubuh Xiao Fan telah secara bertahap menyelesaikan transformasinya. Xiao Fan tidak tahu apa itu, tetapi pasti ada hubungannya dengan tubuh Hong Meng. Hahaha, ini pemiliknya. Lemah sekali. Hehehe, pemiliknya lemah sekali. Aku tidak menyangka kalau orang yang bisa membuka gerbang Hong Meng akan selemah ini. Pada saat ini, sebuah suara halus muncul di telinga Xiao Fan. Siapa kamu? Mendengar suara itu, Xiao Fan terkejut dan bertanya dengan suara berat. Hehehe, siapa aku? Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Kamu benar-benar menggelikan. Suara halus itu muncul lagi, bergema di telinga Xiao Fan. Nak, kamu bicara dengan siapa? Tanya diagram bintang cemas, ia tidak merasakan aura orang lain. Hehehe, harta karun surgawi. Kesempatan yang hebat. Mendengar suara diagram bintang, suara halus itu muncul lagi. Siapa kamu? Diagram bintang sangat terkejut. Ini pertama kalinya ia bertemu dengan keberadaan yang tak bisa ia rasakan, dan yang bisa melihat sekilas jiwa spiritualnya. Pada saat ini, diagram bintang sudah bersiap meninggalkan tubuh Xiao Fan. Selama pihak lain mempunyai niat buruk terhadapnya, diagram bintang akan segera meninggalkan Xiao Fan dan melarikan diri. Siapa kamu? Tanya Xiao Fan dengan suara berat, juga penasaran dengan identitas pihak lain. Namun, Xiao Fan bisa merasakan satu hal, pihak lain itu untuk sementara tidak memiliki niat jahat atau niat membunuh terhadapnya. Selain itu, Xiao Fan juga bisa merasakan aura yang familiar. Hanya saja Xiao Fan tidak tahu sumber aura familiar ini. Hehehe, siapa aku? Nak, kamu benar-benar sampah. Tubuh Hong Mengmu sudah bangkit, aku merasa malu karenamu. Suara halus itu menggema, muncul bersamaan di samping Xiao Fan dan diagram bintang. Pada saat ini, mereka merasa seolah-olah ada orang tambahan di samping mereka, tetapi mereka tidak dapat melihat penampilan orang tersebut. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Xiao Fan dengan marah. Hehehe, apa kamu benar-benar ingin tahu siapa aku? Suara halus itu terdengar jenaka. Ya. Hahaha, kalau begitu aku akan memberitahumu. Ingat, aku ayahmu, Xiao Fan. Diagram bintang. Nak, apa kamu terkejut? Cepat panggil aku ayah. Suara halus itu terus berlanjut, diiringi tawa riang. Mendengar tawa pihak lain, Xiao Fan telah mencapai batas kesabarannya, wajahnya berubah menjadi hijau. Apa kamu ingin mati? Xiao Fan merasa seperti dipermainkan oleh pihak lain. Hehehe, kamu seharusnya tahu, kecuali kamu memang bodoh. Suara halus itu menggema lagi. Kamu ada hubungan dengan tubuh Hong Meng. Benarkan? Kata Xiao Fan dengan suara berat. Hehehe, ternyata sepenuhnya bodoh. Suara halus itu menggemuruh, disertai senyuman tipis. Mendengar pengakuan pihak lain, Xiao Fan ragu sejenak dan berkata dengan suara berat, apakah kamu tubuh Hong Meng? Atau apa? Pada saat ini, Xiao Fan sangat berhati-hati terhadap pemilik suara ini, khawatir pihak lain akan menyakitinya. Hehehe, kamu sama sekali tidak mengerti tubuh Hong Meng. Sudahlah, aku akan jujur. Akulah jiwa spiritual Hong Meng, yang merupakan asal-usul dari tubuh Hong Mengmu. Suara halus itu muncul lagi, kamu adalah jiwa spiritual Hong Meng. Mendengar ini, Xiao Fan sangat terkejut. Jadi kamu adalah jiwa spiritual Hong Meng. Diagram bintang juga terkejut, tidak menyangka pihak lain adalah jiwa spiritual Hong Meng. Hehehe, kamu pernah dengar namaku? Mendengar suara terkejut Xiao Fan dan diagram bintang, suara halus jiwa spiritual Hong Meng berbicara samar-samar, dengan sedikit nada arogan. Dia datang tanpa usaha apapun. Dan suara gembira diagram bintang muncul. Xiao Fan juga punya pikiran ini.
Sebelumnya, diagram bintang pernah berkata kepada Xiao Fan bahwa jika dia memiliki jiwa spiritual Hongmeng, dia bisa bekerja sama dengan simbol ilahi tingkat 2, lalu mengubah dirinya sepenuhnya, sehingga bisa menyusup ke wilayah atas. Usaha, apa maksudmu? Mendengar suara diagram bintang, jiwa spiritual Hongmeng tercengang. Hahaha, bukan apa-apa. Aku tidak menyangka kamu adalah jiwa spiritual Hongmeng. Ayo, tunjukkan dirimu, kami ingin lihat. Diagram bintang tertawa terbahak-bahak, karena itu adalah jiwa spiritual Hongmeng, dan pihak lain juga mengatakan itu adalah asal-usul dari Xiao Fan tubuh Hongmeng, maka dia adalah salah satu dari mereka. Faktanya, diagram bintang juga sangat penasaran seperti apa rupa jiwa spiritual Hongmeng. Tunjukkan dirimu, apa yang membuatmu berpikir kamu bisa memerintahkanku seperti itu? Mendengar suara diagram bintang, jiwa spiritual Hongmeng merasa terhina dan langsung berbicara dengan marah. Oh, kamu jiwa spiritual Hongmeng, kan? Kata diagram bintang dengan tenang. Benar, suara arogan jiwa spiritual Hongmeng muncul di lingkungan sekitar. Hehehe, kamu adalah jiwa spiritual Hongmeng, Xiao Fan adalah tubuh Hongmeng, dan kamu muncul karena tubuh Hongmeng, kan? Kata diagram bintang dengan tenang. Ya, apa yang ingin kamu katakan? Sialan, suara jiwa spiritual Hongmeng yang tidak senang didengar. Hehehe, bukankah kamu sudah tahu? Ah, kata diagram bintang dengan nada meremehkan, Xiao Fan ini adikku dan kamu adalah jiwa yang dihasilkan dari tubuh Xiao Fan. Tidakkah kamu pikir kamu harus mendengarkanku? Xiao Fan, apa kamu pikir kamu hebat hanya karena kamu harta karun surgawi? Jiwa spiritual Hongmeng itu sangat marah. Hehehe, harta karun surgawi memang hebat, ucap diagram bintang dengan tenang. Mendengar kata-kata diagram bintang, jiwa spiritual Hongmeng hampir gila. Di saat yang sama, karena membekunya aura jiwa spiritual Hongmeng, Xiao Fan berhasil menemukan jejaknya. Saat berikutnya, Xiao Fan dengan kuat memanggil jiwa spiritual Hongmeng di dalam tubuhnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Jiwa spiritual Hongmeng sangat marah. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya mau melihatmu, kata Xiao Fan dengan tenang. Sesaat kemudian, Xiao Fan menggunakan kekuatan Hongmeng untuk melepaskan jiwa spiritual Hongmeng dari tubuhnya. Dalam sekejap, sosok ungu muncul di hadapan Xiao Fan. Sosok ungu ini dibentuk dari aura Hongmeng, dan terlihat identik dengan Xiao Fan. Terlihat seperti Xiao Fan, hanya saja dia mungil, dan berwarna ungu. Kamu adalah jiwa spiritual Hongmeng? Tanya Xiao Fan. Hehehe, bodoh, kata jiwa spiritual Hongmeng dengan nada meremehkan. Xiao Fan, dia benar-benar mirip Xiao Fan. Suara diagram bintang muncul, disertai tawa. Persis seperti anak Xiao Fan. Mendengar kata-kata diagram bintang, jiwa spiritual Hongmeng hampir menjadi gila. Kamu artefak spiritual busuk, kamu busuk. Jiwa spiritual Hongmeng mengumpat, sangat marah pada diagram bintang. Tenanglah. Xiao Fan menatap jiwa spiritual Hongmeng dan berkata dengan suara berat, bagaimana kamu bisa muncul? Kenapa kamu baru muncul? Aku sudah lama mencarimu, kenapa aku tidak bisa menemukanmu? Hehehe, kamu ingin menemukanku, dan aku harus membiarkanmu menemukanku. Apa yang kamu impikan? Jiwa spiritual Hongmeng menyilangkan tangannya dan berbicara dengan tenang, raut wajahnya sombong. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Xiao Fan menggertakkan giginya, hehehe, cara apa yang kamu miliki untuk melawanku? Biar kukatakan padamu, aku jiwa spiritual Hongmeng, tidak ada di dunia ini yang bisa menyakitiku, kata jiwa spiritual Hongmeng dengan tenang. Mendengar kata-kata jiwa spiritual Hongmeng, garis-garis hitam muncul di dahi Xiao Fan, dan dia segera bergerak. Namun, itu benar-benar seperti yang dikatakan jiwa spiritual Hongmeng. Metode Xiao Fan tidak bisa melakukan apa-apa terhadap jiwa spiritual Hongmeng, dia bahkan tidak bisa menyentuh jiwa spiritual Hongmeng. Hehehe nak, sudah kubilang, kemampuanmu yang sedikit itu terlalu lemah. Jiwa spiritual Hongmeng menggelengkan kepalanya dan
Berkata dengan tenang, kamu lebih buruk dari anjing, mengerti? Lebih buruk dari anjing. Xiao Fan, sialan. Mendengar ejekan jiwa spiritual Hong Meng, wajah Xiao Fan memerah karena marah, ia langsung menyerang dengan panik. Mendengar ejekan jiwa spiritual Hong Meng, diagram bintang juga tercengang. Hehehe, sudah kubilang tadi, kamu tak bisa berbuat apa-apa padaku. Lihat, kamu masih tidak percaya padaku. Ini hanya buang-buang tenaga. Dengan tenaga sebanyak ini, bukankah lebih baik digunakan untuk mengelus kaki tuan muda ini? Jiwa spiritual Hong Meng menyilangkan tangannya dan berbicara dengan tenang. Mendengar ejekan jiwa spiritual Hong Meng, Xiao Fan benar-benar meledak. Tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Ayo kita lihat, raung Xiao Fan. Karena cara biasa tidak ada gunanya, dia akan menggunakan kekuatan Hong Meng untuk menghadapi pihak lain. Tiba-tiba, Xiao Fan menggunakan kekuatan Hong Meng untuk berubah menjadi palu raksasa dan menghantamnya ke arah jiwa spiritual Hong Meng. Duar, apa kamu gila? Jiwa spiritual Hong Meng memuntahkan seteguk besar darah ungu, wajahnya berubah drastis. Melihat kekuatan Hong Meng efektif, Xiao Fan sangat gembira. Hehehe, bukankah kamu tadi sangat sombong ya? Xiao Fan mencibir, lalu terus mengendalikan kekuatan Hong Meng untuk menyerang, tekad memberi pelajaran jiwa spiritual Hong Meng. Hahaha Xiao Fan, usahakan lebih keras lagi. Kamu belum makan, lebih keras lagi. Melihat adegan ini, diagram bintang ikut tertawa bahak, menyemangati Xiao Fan. Bahkan Wu Dao dan Wan Xiang pun tak kuasa menahan diri, melompat keluar dari tubuh Xiao Fan untuk menyemangatinya. Duar. Duar, duar, Ark berhenti memukulku, berhenti memukulku. Kalau kamu terus memukulku, aku akan mati. Teriak jiwa spiritual Hong Meng. Hehehe, masih berani sombong, hah. Xiao Fan menatap jiwa spiritual Hong Meng dengan dingin, sambil mencibir. Apa kamu tidak tahu? Jika kamu membunuhku, tubuh Hong Mengmu akan kehilangan asal-usulnya dan menjadi cangkang kosong. Jiwa spiritual Hong Meng mengingatkan. Hehehe, cangkang kosong. Apa aku peduli? Biar kukatakan saja, aku lebih suka tubuh Hong Mengku menjadi cangkang kosong daripada jiwa spiritual Hong Meng yang punya sifat pemberontak. Xiao Fan mencibir ringan. Mendengar ancaman Xiao Fan, jiwa spiritual Hong Meng benar-benar ketakutan kali ini, khawatir Xiao Fan benar-benar akan menghancurkannya. Baiklah, aku tidak akan sombong lagi. Jiwa spiritual Hong Meng mendesah dan berbicara dengan suara rendah. Hehehe, baguslah kamu sekarang jujur. Xiao Fan berkata dengan ringan, katakan padaku, ada apa? Kenapa aku tidak bisa menemukanmu sebelumnya? Aku bahkan belum bangun, bagaimana bisa kamu menemukanku? Kata jiwa belum bangun. Apa maksudmu? Mendengar itu, Xiao Fan terkejut. Diagram bintang juga penasaran dengan apa yang dimaksud jiwa spiritual Hong Meng itu. Hehehe, setelah kamu mendapatkan tubuh Hong Meng, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bangkit, dan jiwa spiritualmu perlu menyatu dengan tubuh Hong Meng untuk melahirkanku, mengerti? Kata jiwa spiritual Hong Meng dengan enteng. Xiao Fan. Mendengar jiwa spiritual Hong Meng mengatakan ini, Xiao Fan mengerti segalanya. Dia telah mencoba memanggil jiwa spiritual Hong Meng sebelumnya, tetapi pihak lain tidak ada saat itu. Diagram bintang, apakah ada yang ingin kamu katakan? Xiao Fan bertanya kepada diagram bintang dengan ekspresi muram. Ah, ini tidak ada. Aku hanya bisa bilang ini tubuh Hong Meng terlalu aneh. Baiklah, aku mau tidur sekarang, selamat tinggal. Setelah itu, suara diagram bintang menghilang. Justru karena diagram bintanglah Xiao Fan mencoba mencari jiwa spiritual Hong Meng sebelumnya. Ternyata, menurut perkataan jiwa spiritual Hong Meng, pihak lain sama sekali tidak ada pada saat itu. Oleh karena itu, upaya Xiao Fan sebelumnya ditakdirkan sia-sia. Xiao Fan mendesah sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya. Bukan hanya butuh waktu, tapi juga butuh baptisan aura Shen Qian Huang. Kalau tidak, aku tidak akan lahir secepat ini, kata jiwa spiritual Hong Meng ringan. Baptisan aura Shen Qian Huang. Mendengar ini, Xiao Fan tercengang.
Ya, jiwa spiritual Hong Meng mengangguk. Mendengar kata-kata jiwa spiritual Hong Meng, Xiao Fan tiba-tiba mengerti apa yang tengah terjadi. Aku tidak pernah menyangka kalau aku akan mendapatkan keuntungan sebesar ini tanpa sengaja, gumam Xiao Fan dalam hati sambil tersenyum. Hehehe, benar juga, kebangkitanku juga berarti kekuatanmu sudah mencapai level tertentu, jadi manfaatnya tentu saja besar. Kata jiwa spiritual Hong Meng perlahan, dengan ekspresi bangga. Xiao Fan, aku tidak sedang membicarakanmu. Kamu diam saja, Xiao Fan berkata dengan acuh tak acuh, lalu berkomunikasi dengan diagram bintang. Jangan berpura-pura tidur, beritahu aku cara mengubah penampilanku. Baiklah, mendengar kata-kata Xiao Fan, diagram bintang segera mengirimkan sepotong teks kuno berwarna emas ke dalam pikiran Xiao Fan. Teks kuno emas ini mencatat cara mengubah jiwa spiritual dan penampilan seseorang sepenuhnya menggunakan simbol ilahi tingkat 2 dan jiwa spiritual Hong Meng. Ini sungguh mendalam. Xiao Fan tercengang dan tercengang saat melihat teks kuno yang dikirimkan oleh diagram bintang. Seketika, Xiao Fan mulai memahami teks kuno tersebut dengan bantuan Wu Dao. Selama waktu ini, jiwa spiritual Hong Meng kembali ke tubuh Xiao Fan. Teks kuno ini sangat mendalam dan khusus disiapkan untuk tubuh Hong Meng. 3 hari berlalu dengan cepat. Xiao Fan kemudian memahami teks kuno tersebut dengan bantuan Wu Dao. Jadi begitu mendalam, sungguh mendalam, Xiao Fan tersenyum, lalu memaksa jiwa spiritual Hong Meng keluar dari tubuhnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Kata jiwa spiritual Hong Meng dengan kesal. Hehehe, kamu akan tahu sebentar lagi. Xiao Fan berkata dengan acuh tak acuh, lalu mengeluarkan simbol ilahi tingkat 2. Melihat angka simbol ilahi tingkat 2, jiwa spiritual Hong Meng terkejut. Simbol ilahi tingkat 2, aku tidak menyangka, kamu memilikinya. Hehehe, bekerja samalah dengan patuh, mengerti? Xiao Fan mencibir. Saat berikutnya, simbol ilahi tingkat 2 memancarkan aura aneh dan mulai menyerap aura Hong Meng dalam tubuh Xiao Fan. Secara bertahap, aura simbol ilahi tingkat 2 berubah, lalu Xiao Fan memasukkan aura simbol ilahi tingkat 2 ke dalam tubuh jiwa spiritual Hong Meng. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan menajiskanku, apakah benda rusak ini pantas masuk ke tubuhku? Jiwa spiritual Hong Meng meraung dan meronta dengan keras, tak ingin aura simbol ilahi tingkat 2 mempengaruhinya. Bisakah kamu diam sebentar? Kata Xiao Fan dengan kesal, menatap tajam ke arah jiwa spiritual Hong Meng. Tidak, bagaimana mungkin aku yang mulia bisa ternoda oleh hal seperti itu? Kamu mempermalukanku, mempermalukan dirimu sendiri. Jangan lupa, kau tubuh Hong Meng, apa yang kamu lakukan itu mempermalukan tubuh Hong Meng, kamu mengerti? Kamu berdosa, kata jiwa spiritual Hong Meng dengan penuh duka. Xiao Fan, tidak bisakah kamu diam dan patuh saja? Kalau tidak, hehehe, jangan salahkan aku karena menghancurkanmu. Merasakan niat membunuh Xiao Fan, jiwa spiritual Hong Meng akhirnya menyerah untuk melawan. Pada saat ini, Xiao Fan juga mulai saling menarik jiwa spiritual Hong Meng dan simbol ilahi tingkat 2, menggabungkan kedua kekuatan menjadi satu. Suatu hari berlalu dengan cepat. Pada saat ini, aura Xiao Fan telah mengalami transformasi total. Hehehe, lumayan. Aku tidak pernah menyangka bisa seperti ini. Xiao Fan menatap dirinya saat ini, menampilkan ekspresi puas. Berdasarkan catatan dalam teks kuno, seseorang pertama-tama menggunakan simbol ilahi tingkat 2 untuk menyerap kekuatan Hong Meng, lalu membiarkan jiwa spiritual Hong Meng menyerap kekuatan simbol ilahi, menyebabkan keduanya beresonansi, dan kemudian secara bersamaan mengubah aura, sehingga membentuk jenis aura yang baru. Sekarang, Xiao Fan telah menguasai penampilan baru, penampilan yang diperoleh dengan mengubah jiwa spiritual Hong Meng. Penampilannya sebagian besar mirip dengan penampilannya sebelumnya, tetapi dengan sedikit perbedaan. Awalnya, Xiao Fan berniat membuat lebih banyak perubahan, tetapi jiwa spiritual Hong Meng lebih memilih mati daripada menurutinya. Jadi, pada akhirnya, Xiao Fan hanya dapat membuat sedikit modifikasi. Tentu saja, aura Xiao Fan sudah dapat diubah. Selama aura diubah sepenuhnya, tidak akan ada masalah.
Setelah berbicara, Xiao Fan juga mengeluarkan kompas rahasia surga, yang merupakan harta karun kekacauan yang telah direbut Xiao Fan. "Periksa apakah kamu masih bisa menemukanku," kata Xiao Fan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata Xiao Fan, kompas rahasia surga berdengung tiba-tiba, lalu segera mulai menyimpulkan keberadaan Xiao Fan. Xiao Fan sangat sabar, menunggu dengan tenang di samping. Namun, setengah hari kemudian, "Auramu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kali ini, tidak dapat dilacak," kompas rahasia surga berkata perlahan. Aura Xiao Fan saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. "Hehe, bagus sekali." Xiao Fan tersenyum, mengangguk puas, usahanya yang panjang akhirnya tidak sia-sia. Sekarang, bahkan kompas rahasia surga tidak dapat melacak auranya, jadi bahkan jika dia mencapai wilayah atas nanti, Xiao Fan tidak akan mudah ditemukan. Tentu saja, premisnya adalah Xiao Fan perlu melindungi jiwa spiritual Hongmeng dan simbol ilahi tingkat 2, jika salah satu hilang, teknik rahasianya akan rusak. Dan tepat pada saat ini, sebuah sosok melintas di ruang rahasia, dan sesaat kemudian, Feng Yuliu muncul di dalamnya. "Kamu baik-baik saja?" Melihat Xiao Fan aman dan sehat, Feng Yuliu menghela napas lega. "Ya, aku baik-baik saja. Terima kasih atas bantuanmu selama ini," kata Xiao Fan sambil tersenyum. Setelah itu, Feng Yuliu merasa penampilan Xiao Fan telah berubah. Ia mengamatinya dengan saksama dan menemukan bahwa Xiao Fan memang sangat berbeda dari sebelumnya. "Kamu apa ini?" seru Feng Yuliu kaget. Kalau saja dia tidak yakin kalau orang di ruang rahasia itu Xiao Fan, dia pasti mengira dia salah mengira. "Hehe, hanya ilusi kecil, tidak ada yang istimewa," kata Xiao Fan sambil tersenyum kecut. "Oh, baiklah." Feng Yuliu mengangguk, langsung mengerti apa yang sedang terjadi. "Apakah semuanya baik-baik saja sekarang di luar?" Xiao Fan bertanya-tanya. "Jangan khawatir. Semuanya baik-baik saja, orang-orang dari wilayah atas sudah pergi semua," kata Feng Yuliu sambil tersenyum, menceritakan kepada Xiao Fan apa yang terjadi setelah dia memasuki ruang rahasia. Mendengar ini, Xiao Fan tersadar. Tidak heran jadi aura itu adalah aura ranah Senqian Huang. Mendengar penjelasan Feng Yuliu, Xiao Fan sangat bersyukur masih hidup. Jika ia ditemukan oleh kultivator ranah Senqian Huang itu, nyawanya pasti dalam bahaya sekarang. "Tapi kamu sungguh beruntung, bahkan seorang kultivator ranah Senqian Huang tidak menemukanmu," kata Feng Yuliu sambil tersenyum. "Ruang rahasia keluargamu tersembunyi dengan baik," kata Xiao Fan sambil tersenyum. Setelah mengobrol sebentar dengan Feng Yuliu, keduanya meninggalkan ruang rahasia. Saat ini tidak ada kultivator wilayah atas di luar. Menurut perkiraan Feng Yuliu, orang-orang itu seharusnya mengira Xiao Fan dibawa pergi oleh orang misterius. Lagi pula, sebelum sudah Xiao Fan memberitahu Feng Yuliu bahwa klonnya telah melihat Zhu Yang pada saat itu, dan kemudian orang misterius muncul, dan dengan satu gerakan, orang misterius itu melukai Zhu Yang dengan parah. Oleh karena itu, Xiao Fan yakin bahwa para kultivator wilayah atas pasti mengira dia sudah dibawa pergi oleh orang misterius itu. Itulah alasan mereka meninggalkan wilayah menengah. "Xiao Fan, kamu bebas sekarang. Apa kamu punya rencana untuk masa depan?" kata Feng Yuliu sambil tersenyum. "Itu aku belum tahu." Xiao Fan tidak memberitahu Feng Yuliu tentang rencana untuk memasuki wilayah atas, namun Feng Yuliu tersenyum dengan mata cerah dan berkata dengan lemah, "Aku punya saran. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik." "Saran apa?" Xiao Fan bertanya dengan heran. "Aku akan pergi ke wilayah atas nanti untuk bergabung dengan Istana Ilahi Biyun." "Kamu tertarik ikut?" tanya Feng Yuliu sambil tersenyum. Kamu mau ke wilayah atas?" Mendengar ini, Xiao Fan tertegun sejenak. Tentu saja wilayah menengah terlalu tandus. Hanya wilayah atas yang berbeda, mengerti? Kata Feng Yuliu serius. "Itu kalau aku pergi ke wilayah atas dengan identitasku, masalah akan mudah muncul, dan begitu terbongkar, kamu juga akan terlibat," pikir Xiao Fan sejenak lalu berkata. "Hehehe, aku saja tidak takut kamu melibatkanku, apa yang kamu takutkan?"
Lagi pula, ilusimu saat ini sangat kuat. Kurasa bahkan jika kamu pergi ke wilayah atas, kamu seharusnya bisa menyembunyikan diri, dan kamu harus sangat jelas tentang satu hal, jika kamu tidak pergi ke wilayah atas, dan tetap berada di wilayah menengah atau wilayah bawah, kamu tidak akan pernah mencapai puncak alam dewa abadi, kata Feng Yuliu dengan serius. Mendengar kata-kata Feng Yuliu, Xiao Fan tersentuh. Dia tidak mengira Feng Yuliu bisa memahaminya dengan baik. Namun, Xiao Fan masih belum sepenuhnya nyaman pergi ke wilayah atas bersama Feng Yuliu. Jika memungkinkan, Xiao Fan masih berencana untuk menemukan rutenya sendiri untuk mencapai wilayah atas. Nak, setuju saja wilayah atas sangat sulit dijangkau. Kamu tidak bisa sampai ke sana sendirian. Saat itu, suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan. Jadi, maukah kamu ikut denganku ke wilayah atas? Jangan khawatir, aku tidak harus hidup bersamamu. Kamu harus tahu dengan jelas bahwa nasibku sekarang bergantung pada pertumbuhanmu, kata Feng Yuliu sambil tersenyum. Xiao Fan mengangguk. Feng Yuliu telah banyak membantu. Jika para kultivator dari wilayah atas tahu, bukan hanya Feng Yuliu, tetapi juga Feng Wuxiu dan seluruh asosiasi 9 eliksir akan berada dalam masalah. Ini coba pikirkan, bagaimana dengan itu? Xiao Fan ragu-ragu, masih belum langsung setuju. Melihat Xiao Fan mengatakan ini, raut kekecewaan muncul di wajah Feng Yuliu, tetapi dia segera merasa lega. Baiklah, aku akan pergi 10 tahun lagi. Kamu bisa memberitahuku sebelum itu? Feng Yuliu berpikir sejenak dan berkata. Yah, terima kasih, Xiao Fan mengangguk. Nantinya, jika dia benar-benar tidak dapat menemukan cara untuk memasuki wilayah atas, maka dia hanya bisa mengikuti Feng Yuliu. Sama-sama, Feng Yuliu tersenyum. Melihat senyuman penuh cinta dari Feng Yuliu, Xiao Fan langsung mengerti dia sepertinya punya perasaan padanya. Namun, Feng Yuliu terlalu cerdas, dan Xiao Fan tidak ingin terlalu terlibat. Terlebih lagi, Feng Yuliu berasal dari alam dewa abadi, dan seluruh langit dan bumi punya dendam dengan alam dewa abadi. Jika sesuatu terjadi antara dia dan Feng Yuliu, Xiao Fan selalu merasa itu akan aneh. Dan diagram bintang juga sepertinya telah menemukan sesuatu, suaranya muncul di telinga Xiao Fan. Nak, wanita ini cukup baik, dapatkan dia Xiao Fan. Diam brengsek. Xiao Fan segera memarahi diagram bintang. Cek. Jelas-jelas aku melakukan ini demi kebaikanmu, dan kamu tidak tahu terima kasih. Kata diagram bintang dengan kesal, melihat ekspresi Xiao Fan yang agak aneh, Feng Yuliu bertanya kepadanya, ada apa? Bukan apa-apa, Xiao Fan menggeleng sambil menghela nafas, baiklah, aku pergi dulu, aku akan datang dan memberitahumu setelah aku memikirkannya. Baiklah, aku akan mengantarmu. Feng Yuliu mengangguk. Terima kasih atas waktunya, Xiao Fan mengangguk. Setelah itu, Feng Yuliu mengantar Xiao Fan keluar dari kota utama asosiasi 9 eliksir. Karena perubahan aura asli Xiao Fan, orang-orang asosiasi 9 eliksir bahkan tidak menyadari kehadirannya. Dan Feng Wuxiu, berdiri di atas kastil kuno saat ini, menatap Feng Yuliu dan Xiao Fan, mendesah tak berdaya. Anakku tumbuh dewasa, meskipun Xiao Fan telah mengubah penampilannya, Feng Wuxiu mengandalkan intuisi seorang ayah, masih menebak identitas Xiao Fan. Lagi pula, dengan kemampuan Xiao Fan, tidak sulit baginya untuk menemukan cara menyembunyikan identitasnya. Melihat putrinya, yang telah dibesarkannya selama bertahun-tahun, menjadi begitu dekat dengan Xiao Fan, Feng Wuxiu merasakan emosi yang campur aduk. Sejujurnya, dia sangat puas dengan Xiao Fan, tetapi pada saat yang sama, Xiao Fan juga berbahaya. Jika benar-benar terjadi sesuatu pada putrinya dengan Xiao Fan, dan jika ada masalah, dia tidak akan bisa melindungi putrinya. Ini adalah masalah yang paling menyusahkan bagi Feng Wuxiu saat ini, namun dia tidak punya solusi sama sekali. Pada saat ini, Xiao Fan telah mengucapkan selamat tinggal kepada Feng Yuliu dan meninggalkan kota utama asosiasi 9 eliksir.
Setelah meninggalkan kota utama Asosiasi 9 Eliksir, Xiao Fan memutuskan untuk pergi melihat Gunung Tai. Tak lama kemudian, Xiao Fan tiba di Gunung Tai. Ia tidak menggunakan wujud aslinya, melainkan bertransformasi menjadi wujud Si Wenmao. Sebelumnya, Xiao Fan telah menekan Si Wenmao dan berubah wujud menjadi Si Wenmao untuk menyusup ke Gunung Tai. Xiao Fan pergi terburu-buru saat itu dan lupa melepaskan Si Wenmao. Namun, Si Wen dan yang lainnya menyadari hal ini. Jika dia memasuki Gunung Tai menggunakan penampilan Si Wenmao, mereka pasti akan langsung mengetahui. Tak lama kemudian, Xiao Fan memasuki Gunung Tai. Karena ia menggunakan wujud Si Wenmao, para murid yang menjaga gerbang Gunung Tai membiarkan Xiao Fan memasuki Gunung Tai. Dalam sekejap, Si Wen, Yang Yao, dan Meng Hun, 3 leluhur Gunung Tai, menyadari kedatangan Xiao Fan dan langsung terkejut. Ini kenapa anak ini ada di sini? Tidak yakin, ayo kita lihat. Si Wen dan Yang Yao berbicara satu demi satu, dan Meng Hun pun setuju. Maka, ketiganya menuju gua Si Wenmao. Ketika Si Wen dan yang lainnya tiba di luar gua Si Wenmao, sebelum mereka sempat masuk, pintu batu itu terbuka dengan sendirinya. 3 senior, silakan masuk, tawa samar Xiao Fan datang dari dalam gua. Mendengar suara Xiao Fan, Si Wen dan yang lainnya tercengang, lalu mereka semua berjalan masuk ke gua sambil tersenyum pahit. Setelah memasuki gua, mereka melihat bahwa Xiao Fan telah menyeduh teh dan sedang duduk di meja batu menunggu mereka bertiga. 3 senior, silakan duduk, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Si Wen, Yang Yao, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Lalu semuanya duduk berhadapan dengan Xiao Fan. Untuk sesaat, tak seorang pun berbicara. Si Wen dan yang lainnya tidak yakin apa yang akan dilakukan Xiao Fan dengan kembali ke Gunung Tai. Dan Xiao Fan juga tidak berbicara, tetapi menuangkan teh terlebih dahulu untuk semua orang. 3 senior, cobalah, ini adalah sesuatu yang kurampas bertahun-tahun yang lalu, kata Xiao Fan riang. Mendengar kata-kata Xiao Fan, Si Wen dan yang lainnya terkejut, dan kemudian semuanya tersenyum pahit. Dasar bocah nakal, Si Wen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan menyesap teh yang diseduh Xiao Fan. Rasanya enak sekali, komentar Si Wen. Yang Yao dan Meng Hun juga mengangguk setuju. Lumayan, teh ini cukup enak. Hehehe, tehnya enak, tapi sepertinya ada yang disembunyikan. Yang Yao tidak mengatakan apa-apa, tetapi Meng Hun berbicara samar-samar, menatap Xiao Fan dengan mata berbinar. Hehehe, senior pintar, kata Xiao Fan riang sambil mengacungkan jempol pada Meng Hun. Bocah, katakan padaku, kenapa kamu kembali lagi? Si Wen menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia terlalu malas untuk bertele-tele lagi. Yang Yao juga penasaran apa yang dilakukan Xiao Fan di Gunung Tai. Saat ini, bukankah seharusnya dia memikirkan cara untuk menyelamatkan hidupnya dan mencoba segala cara untuk pergi dari sini? Hehehe, bukan apa-apa, terakhir kali aku menerima kebaikan dari ketiga senior. Kalau aku ini tidak datang langsung untuk mengungkapkan rasa terima kasih, aku pasti akan sangat gelisah, kata Xiao Fan riang. Mendengar kata-kata Xiao Fan, Si Wen dan yang lainnya tampak terdiam. Hehehe, anak nakal itu penasaran kenapa kami membantumu, ya, kata Si Wen sambil terkekeh. Hehehe, senior memang pintar. Tanpa aku bicara pun, kamu sudah bisa menebak isi pikiranku, kata Xiao Fan riang. Ia tidak menyangkalnya, tapi mengakuinya secara terbuka. Yang Yao dan Meng Hun juga tidak menunjukkan keterkejutan. Mereka masing-masing punya tebakan sendiri tentang kunjungan Xiao Fan. Hehehe. Tidak apa-apa untuk mengatakan yang sebenarnya. Pertama, kami merasa kamu cukup istimewa. Orang-orang di wilayah atas itu mencarimu kemana-mana, dan kami terlalu malas untuk membantu mereka. Kedua, Si Wen tersenyum tipis dan menyesap tehnya. Itu karena kamu memahami dao langit dan bumi. Ini aturan Gunung Tai kami bahwa siapapun yang memahami dao langit dan bumi di Gunung Tai, kami harus melindungi mereka. Ini aturan. Mendengar perkataan Si Wen, Xiao Fan merenung sejenak, lalu mengangguk.
Terima kasih, senior. Hehehe, bukan apa-apa, kamu tidak perlu berterima kasih, kata Si Wen sambil terkekeh. Senior, aku masih punya satu pertanyaan lagi, dan aku berharap senior bisa memberitahuku, kata Xiao Fan tersenyum, terus bertanya. Pertanyaan lain. Pertanyaan apa? Katakan padaku, Si Wen tertegun. Ini sebenarnya bukan apa-apa, hanya saja aku ingin bertanya, apa hubungan antara Gunung Tai dan wilayah atas? Xiao Fan berpikir sejenak, lalu bertanya sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Xiao Fan, Si Wen, Yang Yao, dan Meng Hui tercengang. Kemudian, ketiganya dipertukar pandang, jelas tidak mengira Xiao Fan akan begitu blak-blakan. Hehehe, karena kamu sudah bertanya, tidak ada salahnya mengatakannya Gunung Tai awalnya bukan disebut Gunung Tai, kata Si Wen perlahan sambil menatap Xiao Fan, bukan disebut Gunung Tai. Lalu apa namanya? Xiao Fan tertegun, bertanya dengan rasa ingin tahu. Surga tertinggi, itu nama asli Gunung Tai, kata Yang Yao perlahan, nadanya dipenuhi kesedihan. Mendengar hal itu, Xiao Fan tercengang. Surga tertinggi, kenapa aku belum pernah mendengar sebelumnya? Pada saat yang sama, Xiao Fan juga bertanya kepada diagram bintang apakah dia tahu apa itu surga tertinggi. Surga tertinggi, itu kekuatan besar di wilayah atas, konon berada di atas puncak para dewa. Bagaimana mungkin dia bisa sampai di sini? Suara diagram bintang terdengar terkejut. Xiao Fan menatap Si Wen dan yang lainnya, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Hehehe, memang benar kamu belum pernah mendengarnya. Ini adalah rahasia tersembunyi dari alam dewa abadi, tidak lebih dari 10 orang di wilayah bawah dan wilayah menengah yang tahu tentang hal ini, kata Si Wen sambil tersenyum. Tolong beritahu aku, senior, tanya Xiao Fan. Hehehe, masalah ini bukan apa-apa, tidak ada salahnya mengatakannya, kata Si Wen sambil tersenyum. Surga tertinggi yang asli dari wilayah atas, atau lebih tepatnya, saat itu tidak ada perbedaan antara wilayah atas, wilayah bawah, dan wilayah menengah seperti sekarang. Mendengar ini, Xiao Fan tercengang. Xiao Fan tidak berbicara, tetapi terus mendengarkan penjelasan Si Wen. Hehe, apa kamu punya tebakan? Benar, alam dewa abadi adalah entitas tunggal, tidak terbagi menjadi wilayah atas, wilayah bawah, atau wilayah menengah. Namun karena perubahan-perubahan selanjutnya, alam dewa abadi terbagi menjadi 3, dan karena perubahan-perubahan itulah alam dewa abadi mengalami pukulan berat yang tak terbayangkan. Raut wajah Si Wen berangsur-angsur menjadi serius saat ia berbicara perlahan, bukan hanya ekspresi Si Wen yang serius. Namun Yang Yao dan Meng Hui di samping juga memiliki ekspresi serius. Senior, bagaimana kelanjutannya? Tanya Xiao Fan. Hehehe, masalah ini berawal dari seorang pria bernama Sang Dao. Apa kamu pernah mendengar tentang orang ini? Tanya Si Wen perlahan, matanya tertuju pada Xiao Fan. Mendengar nama Sang Dao, Xiao Fan tercengang. Ia tentu tahu siapa Sang Dao, ia adalah pemilik pencipta diagram bintang. Xiao Fan mengangguk, mengakui secara terbuka, aku pernah mendengar tentang dia. Mendengar ini, Si Wen dan 2 orang lainnya tercengang, jelas tidak menyangka Xiao Fan akan berkata sejujur itu. Hehehe, awalnya kukira kamu takkan mengakuinya, kata Si Wen sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Yang Yao dan Meng Hui sama, dan mereka juga tertawa, tetapi tatapan mereka terhadap Xiao Fan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Mendengar kata-kata Si Wen, Xiao Fan memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya, tetapi dia masih berkata sambil tersenyum. Senior, apa maksudmu dengan itu? Hehehe, Sang Dao, nama itu terlalu kuno. Karena kamu kenal Sang Dao, kamu pasti juga mendapatkan harta karun Sang Dao, kan? Kata Si Wen sambil tersenyum. Perkataan Si Wen langsung mengungkap keberadaan diagram bintang, tetapi dia tidak menyatakannya secara eksplisit. Alih-alih tersenyum menatap Xiao Fan, mendengar kata Si Wen, Xiao Fan tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum kecut, senior, aku mendengar nama Sang Dao secara tidak sengaja. Hehehe, kupikir kamu jujur tadi, tapi sekarang, sudahlah,
sudahlah, lebih baik berhati-hati. Si Wen berkata sambil tersenyum kecut. Xiao Fan tetap diam. Mengenai diagram bintang, Xiao Fan tentu saja tidak akan mengungkapkan satu detail pun. Sekalipun Xiao Fan yakin bahwa Si Wen dan yang lain bukanlah musuh, dia tetap tidak akan mengungkapkannya, karena masalah ini sangat penting, dan sekali terungkap, akibatnya tidak akan terbayangkan. Hehehe, sudahlah, katakan saja langsung padanya. Yang Yao tidak berdaya dan berbicara dengan lemah. Baiklah, Si Wen mengangguk dan melanjutkan, Sang Dao, dia adalah pria yang kekuatannya melampaui zaman kuno. Bahkan sekarang, aku masih percaya bakatnya tak tertandingi. Dan semua itu berkat perang besar. Perang besar. Xiao Fan tertegun, menduga itu adalah perang besar yang diagram bintang ceritakan dulu, di mana Sang Dao disergap dan kemudian gugur. Benar, perang besar yang disebabkan oleh pendapat yang saling bertentangan. Pendapat Sak Dao berbenturan dengan para petinggi di wilayah atas. Si Wen berbicara perlahan. Mendengar kata-kata Si Wen, Xiao Fan tetap tenang di permukaan, tetapi jantungnya terkejut. Xiao Fan belum pernah mendengar ini sebelumnya. Yang didengar Xiao Fan adalah bahwa Sang Dao telah mengancam para petinggi wilayah atas. Itulah sebabnya wilayah atas mengumpulkan orang-orang kuat untuk menyergap Sang Dao. Senior, apa yang terjadi? Tanya Xiao Fan. Hehehe, sebenarnya, tidak banyak. Saat itu, para petinggi di wilayah atas ingin memperluas jangkauan dan membuka diri terhadap surga di atas surga, tetapi Sang Dao tidak mau. Ia merasa waktunya belum tepat, sehingga ia menolak usulan mereka. Penguasa saat itu, yang juga merupakan penguasa saat ini, juga tidak setuju dengan Sang Dao. Namun, Sang Dao terlalu kuat saat itu, mereka tidak bisa melakukan apa-apa padanya. Jadi, mereka merancang penyergapan terhadap Sang Dao, dengan tujuan menghabisinya. Pada saat itulah Sang Dao menghilang. Sebelum menghilang, ia membangun sebuah kontrak kuno, yang memisahkan alam tempat. Ia dilahirkan dengan alam dewa abadi, dan mencegah para kultivator alam dewa abadi untuk turun. Si Wen berbicara perlahan, mengungkap rahasia alam dewa abadi. Mendengar kata-kata Si Wen, Xiao Fan terkejut. Maksudmu Sang Dao hilang saat itu? Benar, hilang. Dia mungkin sudah mati. Kalau tidak, dengan kepribadiannya, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Si Wen berkata sambil tersenyum kecut. Mendengar kata-kata Si Wen, Xiao Fan merasa seperti tersambar petir. Sang Dao hilang. Bukankah diagram bintang mengatakan bahwa Sang Dao telah gugur? Apa yang terjadi? Xiao Fan bertanya dengan mendesak, berkomunikasi dengan diagram bintang. Aku juga tidak yakin. Dengarkan dulu apa yang dia katakan. Suara diagram bintang terdengar sangat tergesa-gesa, sama bingungnya dengan apa yang terjadi. Apa yang terjadi setelah itu, senior? Xiao Fan menatap Si Wen dan bertanya lagi. Setelah itu, Sang Dao menghilang, tetapi perang besar itu terlalu mengerikan. Seperlima wilayah-wilayah atas tercemar, dan aura ilahi di dalamnya tidak lagi murni, sehingga memunculkan binatang buas. Maka penguasa memutuskan untuk memisahkan wilayah-wilayah itu, meskipun ditinggalkan akan menjadi istilah yang lebih tepat. Dan begitulah wilayah bawah dan wilayah menengah yang sekarang terbentuk. Dan kami, surga tertinggi, sangat menentangnya saat itu, dan kami memiliki hubungan baik dengan Sang Dao, juga sependapat dengannya, jadi kami membuat penguasa tidak senang. Namun karena keistimewaan surga tertinggi, mereka memutuskan untuk mengirim surga tertinggi untuk menjaga wilayah menengah, seolah-olah untuk menekan zona binatang buas. Dalam sekejap, begitu banyak tahun telah berlalu. Si Wen mendesah, lalu berkata perlahan, kalau dipikir-pikir lagi, dulu aku hanyalah seorang murid kecil di surga tertinggi, tapi sekarang aku telah menjadi leluhur. Xiao Fan menduga bahwa keistimewaan surga tertinggi yang disebutkan Si Wen kemungkinan adalah kemampuan mereka untuk memahami Dao langit dan bumi, yang menjadi alasan mengapa mereka berhasil bertahan hidup. Apa yang kamu katakan? Bukankah kita semua murid waktu itu? Sudah bertahun-tahun berlalu ya. Waktunya tak kenal ampun.
Yang Yao tersenyum getir, raut wajahnya penuh kenangan. Meng Hui pun sama, ekspresi melankolis di wajahnya, seolah mengingat banyak kejadian di masa lalu. Tapi Xiao Fan tidak tertarik mendengarkan mereka mengenangnya. Jadi, Xiao Fan hanya bisa diam mendengarkan Si Wen dan yang lainnya menceritakan berbagai kisah dari masa lalu, saat mereka masih kecil surga tertinggi sebelum mereka tiba di wilayah menengah. Perang besar yang lalu menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan pada alam dewa abadi, membagi bagian yang rusak menjadi bawah dan wilayah menengah, dan zona binatang buas aneh juga muncul, sehingga menjaga keseimbangan wilayah atas dan mempertahankannya dalam keadaan sebelum perang. Karena alasan inilah zona binatang buas tidak dapat dihancurkan sepenuhnya. Jika bisa, wilayah bawah dan wilayah menengah akan kehilangan sumber aura ilahi, yang akan lebih merugikan wilayah atas. Senior, apakah itu karena aturan surga tertinggi? Xiao Fan berpikir dan bertanya. Ya, aturan surga tertinggi adalah siapapun yang memahami dao langit dan bumi di dalam surga tertinggi dianggap sebagai salah satu dari kami. Si Wen mengangguk dengan berat. Aku mengerti. Xiao Fan mengangguk, raut wajahnya menunjukkan tanda mengerti, terkejut dengan keberuntungannya. Hehehe, tidak sepenuhnya. Biasanya, datang ke surga tertinggi untuk pemahaman membutuhkan persetujuan, seperti si Hantian sebelumnya. Dia mendapatkan persetujuan, itulah sebabnya dia benar-benar mencapai ke ranah Senwang, tapi leluhur keluarga Huai itu. Si Wen keinginannya, senyum tak berdaya di wajahnya. Dia terlalu sombong. Xiao Fan, hehehe, keluarga Huai sudah tertindas bertahun-tahun, wajar saja kalau dia sombong ketika akhirnya mengira akan menjadi kultivator ranah Senwang. Lagi pula dia dari keluarga Huai. Beranikah kamu membantunya mencapai ranah Senwang? Apa kamu tidak takut disalahkan oleh wilayah atas? Kata Meng Hui sambil tersenyum getir. Itu benar, Si Wen mengangguk. Mendengarkan percakapan Meng Hui dan Si Wen, Xiao Fan langsung mengerti. Sebenarnya, dari awal leluhur keluarga Huai tidak punya peluang untuk menjadi kultivator ranah Senwang. Oh, ngomong-ngomong, aku baru ingat, kalau simbol ilahi tingkat 2 masih bersamamu, kan, Nak? Mata yang Yao tiba-tiba berbinar, mengedipkannya pada Xiao Fan. Ya, benar, Xiao Fan terkejut, tidak menyangka Yang Yao akan tiba-tiba bertanya tentang hal ini. Nak, coba kulihat. Kata Yang Yao riang sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya. Oh, baiklah. Xiao Fan mengangguk, langsung mengeluarkan simbol ilahi tingkat 2 dan melemparkannya ke tangan Yang Yao. Menerima simbol ilahi tingkat 2, Yang Yao tertegun, menatap Xiao Fan dengan tak percaya. Kamu memberikannya begitu saja padaku. Kamu begitu percaya padaku. Hehehe senior, apa yang kamu katakan? Kenapa aku tidak percaya pada senior? Kata Xiao Fan riang. Hahaha, baiklah, baiklah, kamu punya masa depan yang cerah. Mendengar ini, Yang Yao tertawa bahak, lalu mengangguk berulang kali, matanya penuh kekaguman. Tanpa ia sadari, Xiao Fan telah mengutak-atik simbol ilahi tingkat 2. Bersama tubuh Hongmengnya, orang luar tak bisa mengambilnya. Sekalipun Yang Yao memegang simbol ilahi tingkat 2, ia tak akan menuruti perintah Yang Yao. Barang bagus. Sebuah simbol ilahi tingkat 2, sungguh luar biasa. Tangan Yang Yao sedikit gemetar saat ia memegang simbol ilahi tingkat 2, matanya menyala-nyala karena hasrat. Cahaya keemasan berkilauan di dalam simbol ilahi tingkat 2, pancarannya yang unik. Si Wen dan Meng Hui juga tampak iri, tetapi mereka berdua tahu betul bahwa ini adalah simbol ilahi tingkat 2, sesuatu yang sangat penting. Terlebih lagi, simbol ilahi tingkat 2 yang diambil Xiao Fan dari keluarga Huai, sehingga mustahil untuk menjelaskan apakah jika itu jatuh ke tangan orang lain. Ini, Yang Yao menghembuskan napas dan melemparkan simbol ilahi tingkat 2 kembali ke Xiao Fan. Senior, tidakkah kamu akan melihatnya lebih lama? Kata Xiao Fan riang. Tidak semakin aku melihatnya, benda ini tetap bukan milikku. Yang Yao menggelengkan kepalanya, sambil tersenyum pahit. Hehehe, kalau begitu aku ini akan menyimpannya. Xiao Fan terkekeh,
sambil dengan santai menyimpan simbol ilahi tingkat 2. Apa rencanamu setelah ini? Yang Yao tersenyum pahit dan bertanya. Karena keterbukaan Xiao Fan, Yang Yao merasa sangat baik di sana, ia bermaksud memberi Xiao Fan beberapa petunjuk, itulah alasan ia bertanya. Sekarang, Xiao Fan sudah menjadi target bagi wilayah atas, dan Gunung Tai seharusnya tidak boleh terlalu banyak berhubungan dengan Xiao Fan, karena hal itu akan menimbulkan ketidaksenangan dari wilayah atas. Pada saat itu, Gunung Tai sendiri mungkin bahkan dalam bahaya kehancuran. Bagaimanapun, Gunung Tai saat ini bukan lagi surga tertinggi seperti di masa lalu. Dikatakan bahwa wilayah atas saat ini tidak lagi membutuhkan keberadaan surga tertinggi. Ini Xiao Fan tersenyum pahit, aku belum memikirkannya. Apa senior punya ide bagus? Hehehe, ide bagus. Tidak juga, aku hanya ingin membicarakan situasimu saat ini, yang sangat berbahaya, kecuali kamu bersedia tetap tidak mencolok dan hidup damai dalam urusan wilayah bawah dan wilayah menengah, dan hal-hal lainnya itu akan sulit. Yang Yao tersenyum getir, tatapannya menatap ke atas saat dia berbicara, kecuali kamu bisa. Terima kasih, senior. Atas pengingatnya Xiao Fan menangkupkan tangannya kembali dan tersenyum, aku tidak mengatakan apa-apa. Nak, jangan membalas kebaikan dengan kejahatan, mengerti? Yang Yao buru-buru menyela, hahaha, tentu saja, senior tidak berkata apa-apa, dan aku tidak mendengar apa-apa. Xiao Fan tersenyum pahit dan kecewa, soal cara ke sana kamu harus mencari tahu sendiri. Kita juga tidak punya metode yang bagus. Yang Yao menggeleng tak berdaya. Baiklah, senior. Sudah cukup, senior bisa memberiku beberapa petunjuk, aku ini sudah puas. Xiao Fan mendengus. Jangan mengatakan itu, ingat, aku tidak pernah melihatmu, mengerti? Kata Yang Yao dengan kesal. Dimengerti, apakah itu cukup? Xiao Fan mengangguk tak berdaya. Setelah itu, Xiao Fan tinggal di Gunung Tai untuk sementara waktu, dan mereka berbincang tentang alam dewa abadi. Selama waktu ini, Xiao Fan mempelajari banyak rahasia yang tersembunyi, bahkan banyak dari rahasia ini adalah hal-hal yang belum diketahui oleh diagram bintang sebelumnya. Mengapa ada perbedaan yang begitu besar antara apa yang diagram bintang katakan kepada Xiao Fan dan apa yang Si Wen dan yang lainnya katakan? Sehari kemudian, Xiao Fan meninggalkan Gunung Tai dan menuju ke Akademi 10 Dewa. Dalam perjalanan, apa kamu sengaja menyembunyikan sesuatu dariku? Jelaskan. Xiao Fan memarahi diagram bintang. Tidak, untuk apa aku menyembunyikan sesuatu darimu? Ini juga pertama kalinya aku mendengar tentang ini, aku juga tidak begitu paham. Suara diagram bintang yang tak berdaya terdengar. Lalu apa yang terjadi? Kenapa Si Wen dan yang lainnya mengatakan kalau Sang Dao berkonflik dengan orang-orang wilayah atas karena perbedaan pendapat? Ini aku benar-benar tidak tahu. Xiao Fan dan diagram bintang berdebat sepanjang jalan, tetapi diagram bintang tidak tahu. Ia merasa ingatannya telah rusak, dan banyak bagiannya mungkin salah. Diagram bintang memberitahu Xiao Fan tentang hal ini, dan Xiao Fan sangat terkejut. Kamu harta karun surgawi, apakah ingatanmu bisa diubah? Ini aku juga tidak terlalu yakin. Sampah, kamu benar-benar sampah, apa yang kamu tahu? Hah, nak, siapa yang kamu bilang sampah? Kamu mau dipukul, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Hah, tak lama kemudian, Xiao Fan tiba di luar Akademi 10 Dewa, dan dia terlalu malas untuk berdebat dengan diagram bintang lagi. Karena Xiao Fan tahu betul bahwa diagram bintang pasti tidak tahu tentang masalah ini. Namun, yang membuat Xiao Fan penasaran adalah di mana letak masalahnya. Mendengarkan maksud perkataan Si Wen, Sang Dao itu mungkin masih hidup, tapi setelah sekian tahun, bagaimana mungkin Sang Dao itu masih hidup? Menurut diagram bintang, kekuatan Sang Dao saat itu dapat menandingi seluruh alam dewa abadi. Jika dia masih hidup, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Lupakan saja, tak ada gunanya memikirkannya saat ini, gumam Xiao Fan. Saat berikutnya, Xiao Fan tiba di Akademi 10 Dewa. Akademi 10 Dewa memiliki pembatasan,
Tetapi Xiao Fan memiliki token murid dari Akademi 10 Dewa, jadi memasuki Akademi 10 Dewa tidak memicu pembatasan dengan kekuatan Xiao Fan saat ini. Setelah ia memasuki Akademi 10 Dewa, murid biasa Akademi 10 Dewa tidak dapat mendeteksi keberadaannya sama sekali. Xiao Fan juga melepaskan auranya, yang memungkinkan si Hantian merasakan kehadirannya. Kemarilah pada saat ini, Xiao Fan mendengar suara si Hantian. Xiao Fan tersenyum, sosoknya menghilang, dan saat berikutnya dia sudah berada di aula utama Akademi 10 Dewa. Setelah si Hantian merasakan aura Xiao Fan tadi, dia sudah menyuruh orang lain di aula pergi. Salam, Kepala Akademi. Saat memasuki aula, Xiao Fan menangkupkan tinju dan membungkuk kepada si Hantian. Hehehe, sudah bertahun-tahun berlalu, aku tak pernah membayangkan kamu akan tumbuh sampai sejauh ini. Bagus sekali, si Hantian mengangguk perlahan, tatapannya menyapu Xiao Fan, matanya dipenuhi kekaguman. Senior, kamu terlalu menyanjungku, kata Xiao Fan riang. Sini, duduk. Si Hantian menunjuk ke kursi kosong di depannya sambil tersenyum. Xiao Fan mengangguk, berjalan ke kursi kosong di depan si Hantian dan duduk. Setelah itu si Hantian mengisi secangkir teh untuk Xiao Fan. Cobalah, ini koleksi pribadiku, orang biasa tidak bisa meminumnya sama sekali, si Hantian berkata sambil tersenyum. Baiklah, senior. Xiao Fan mengangguk, mengambil cangkir teh, dan menghabiskannya dalam sekali teguk. Tehnya, enak sekali, kata Xiao Fan riang. Kamu meminum semuanya sekaligus, bagaimana kamu tahu itu enak? Si Hantian tersenyum kecut, menggeleng tanpa daya, lalu mengisi ulang cangkir untuk Xiao Fan. Ingat, teh harus dinikmati perlahan untuk benar-benar merasakan aroma dan esensinya. Hidup juga begitu, semuanya perlu dinikmati perlahan, dan dipertimbangkan dengan matang, kamu mengerti? Mendengar ini, Xiao Fan terdiam, lalu mengangguk. Terima kasih atas bimbinganmu, Kepala Akademi. Hehehe, bagaimana ini bisa dianggap sebagai bimbingan? Aku hanya mengatakannya tiba-tiba, muridku, kata si Hantian. Sambil tersenyum kecut, lalu, Kepala Akademi, apa yang harus kulakukan selanjutnya? Xiao Fan berpikir dan bertanya. Yah, seharusnya kamu tahu, tapi karena kamu bertanya, sebagai Kepala Akademi, aku harus memenuhinya kan? Si Hantian tersenyum kecut, mengambil cangkir tehnya, dan menyesapnya. Berlama-lama bukanlah sifatmu. Kurasa kamu bisa meninggalkan alam dewa abadi, tapi kamu tidak bisa pergi. Mendengar kata-kata si Hantian, Xiao Fan tetap tanpa ekspresi, tetapi hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka si Hantian tahu bahwa dia punya cara untuk meninggalkan alam dewa abadi. Memang, Xiao Fan bisa meninggalkan alam ilahi dan kemudian melarikan diri ke seluruh langit dan bumi, tapi apa gunanya? Hehehe, jadi, satu-satunya jalanmu ke depan adalah menjadi lebih kuat, itu saja. Kamu tidak punya jalan lain. Jadi, ini juga sesuatu yang tidak perlu kamu pikirkan, mengerti? Si Hantian menatap mata Xiao Fan dan tersenyum tipis. Aku mengerti, terima kasih, Kepala Akademi. Xiao Fan berkata dengan sungguh-sungguh, sebentar lagi, Putri Feng Wuxiu akan pergi. Kamu bisa memikirkan caranya, mengerti? Itu bisa menghemat banyak masalah, si Hantian mengingatkannya sambil tersenyum. Xiao Fan merasakan kehangatan di hatinya dan menangkupkan tinjunya lagi untuk memberi hormat. Terima kasih, Kepala Akademi. Sama-sama, kamu muridku, sudah sepantasnya aku memberitahumu. Namun, Xiao Fan masih memiliki pertanyaan di dalam hatinya. Kepala Akademi, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, bolehkah? Ada apa? Katakan saja, kata si Hantian sambil tersenyum. Ini tentang keluarga Huai. Xiao Fan berpikir dan berkata, pada saat itu, mengapa kamu tidak menyelamatkan Huai Yusu? Mendengar kata-kata Xiao Fan, si Hantian berpikir, tidak berbicara untuk waktu yang lama. Kepala Akademi, kamu dengan antusias mengingatkanku tentang masalahku, jadi kenapa kamu tidak, tentang masalah Huai Yusu? Xiao Fan terus mendesak, ini bukan berarti aku tidak mau, tapi aku tidak bisa.
Si Hantian ragu-ragu, mendesah, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak bisa. Xiao Fan terkejut. Benar, aku tidak bisa. Kamu harus tahu ada aturan di wilayah menengah. Tidak ada yang boleh ikut campur ketika seseorang ingin mencapai ranah Shenwang. Ini aturan yang ditetapkan oleh wilayah atas, karena kultivator ranah Shenwang langka di sini. Karena aturan inilah aku terkekang dan tidak bisa bertindak. Lagi pula, Feng Wuxiu dan Si Wen juga hadir saat itu. Kalau aku ikut campur, mereka pasti tidak akan setuju, si Hantian berkata dengan suara berat. Kalau aku bergerak, mungkin akan melibatkan Akademi 10 Dewa. Bagaimana dengan yang sebelumnya? Jika bahkan kamu punya alasan tersembunyi untuk tidak bertindak, kenapa kamu tidak, tanya Xiao Fan dengan suara berat. Apakah ini hasil dari pertimbanganmu, Kepala Akademi? Xiao Fan ragu-ragu dan berkata dengan suara berat. Yah, kurasa begitu. Si Hantian tertawa getir dan mengakuinya secara terbuka. Terima kasih atas kejujuranmu, Kepala Akademi. Xiao Fan menyesap tehnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Hehehe, kamu masih muda. Jalanmu masih panjang. Kalau kamu bertindak gegabah, kemungkinan besar kamu akan kehilangan nyawamu, mengerti? Si Hantian berbicara perlahan. Dia jelas sudah mengantisipasi reaksi Xiao Fan. Jalan ini panjang dan jauh, aku hanya ingin tetap memiliki hati nurani yang bersih, kata Xiao Fan perlahan. Bagi Xiao Fan, ia bisa membunuh sesuka hatinya, tetapi jika menyangkut teman, Xiao Fan tidak bisa menimbang untung ruginya. Xiao Fan menganggap Huai Yusu sebagai teman, namun Huai Yusu mati di depannya. Jelas, pemikiran Xiao Fan dan si Hantian tidak sama. Baiklah, kuharap kamu bisa melangkah lebih jauh. Si Hantian tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kepala Akademi, aku permisi dulu. Xiao Fan menghela napas dan menangkupkan tinjunya ke arah si Hantian. Jalanmu masih panjang. Ingat, hanya dengan pertimbangan matang, kamu bisa melangkah jauh. Si Hantian tidak menatap Xiao Fan, melainkan ke meja teh. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.